Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, tidak hanya kemunculan Dajjal serta Yakjuj dan Makjuj, kemunculan Dabbat al-Ard juga disinggung sebagai salah satu tanda datangnya kiamat besar atau kiamat kubro. Kemunculan Dabbat al-Ard sebagai tanda hari kiamat ini dinukil dari salah satu riwayat hadits yang diceritakan. Abdullah bin Amr, dia mengutip sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkata, "Sesungguhnya pertanda yang pertama-tama muncul menjelang kiamat ialah terbitnya matahari dari barat dan munculnya binatang melata menemui manusia pada waktu duha. Mana saja dari keduanya yang lebih dulu terjadi, maka tidak lama sesudah itu yang lainnya pun segera terjadi." Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Hal ini kemudian ditegaskan dalam salah satu firman-Nya surah An-Naml ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila perkataan ketentuan masa kehancuran alam telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi Dabbat al-Ard, yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami." Ibnu Katsir berpendapat, kemunculan Dabbat al-Ard menjadi tanda pertama hari kiamat di bumi, sementara matahari terbit dari barat menjadi tanda kiamat pertama yang ada di langit. Sebelum masuk ke inti pembahasan, bantu support channel Spiritual of Universe dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk yang agung ini. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, Dabbatul Ard adalah sebuah frasa yang berarti binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini sebagai satu dari tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang melata ini akan keluar di kota dekat Gunung Syafa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, dia akan bicara pakai kata-kata yang fasih dan jelas. Dabbat al-Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Abul Fida, Ibnu Katsir Dimashqi berkomentar tentang ayat di atas. Hewan ini akan keluar di akhir zaman ketika rusaknya manusia dan mulai meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika mereka telah mengganti agama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan ke hadapan mereka hewan bumi. Konon kabarnya dari Makkah atau yang lainnya, sebagaimana akan datang perinciannya. Hewan ini akan berbicara dengan manusia tentang hal itu. Tafsir Ibnu Katsir. Baridah berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawaku ke tempat yang berpasir dekat Mekah. Tempat itu sangat tandus yang dikelilingi oleh pasir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Binatang buas ini akan muncul dari tempat ini, dan tempat ini sangat kecil." Hadits riwayat Ibnu Majah. Dabbat al-Ard memiliki leher yang panjang, terlihat dari timur dan barat. Wajahnya seperti wajah manusia. Paruhnya seperti paruh burung. Berikut keterangan Ibnu Abbas. Ibnu Juraij mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Sedangkan penjelasan lain menjelaskan bahwa Dabbat al-Ard adalah seekor hewan yang memiliki bulu panjang dan bulu yang pendek. Memiliki tubuh yang sangat besar, dikatakan semasa ia keluar dari sarangnya dengan kecepatan seperti seekor kuda yang berlari setelah 3 hari,
dan Dabbatul Ard bisa mengeluarkan sepertiga badannya. Kemudian ia mampu berbicara dengan manusia dengan berbagai bahasa di dunia. Sebelah tangan kiri memegang tongkat Nabi Musa alaihi salam dan jari tangan kanan memakai cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia akan keluar dari kawasan di antara Bukit Sofa dan Marwa. Besarnya ukuran Dabbat al-Ard pun dibuktikan dari keterangan Amr bin Ash radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, kepala Dabbah bisa menyentuh langit sementara kakinya belum keluar dari bumi. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menambahkan, saat Dabbat berlari, kecepatannya bahkan seperti larinya kuda selama 3 hari. Padahal sepertiga badannya juga belum keluar dari bumi. Sebab itu pula, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari Dabbat al-Ard pada hari kiamat kelak. Ia ditugasi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi manusia di bumi seolah membawa daftar nama mereka semua. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, Dabbat al-Ard memiliki misi dan tujuan ketika ia muncul. Di antaranya adalah akan berbicara kepada manusia, bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan membuat tanda di wajah orang mukmin menjadi cerah dan wajah orang kafir menjadi gelap. Dikatakan ia tidak menakutkan manusia dan ia akan menjerit di kawasan makam Ibrahim dan Hajar Aswad sambil menebar-nebarkan tanah di atas kepalanya, kemudian ia menghadap timur dan memekik, kemudian menghadap ke barat dan memekik. Suaranya melampaui segala penjuru yang menyebabkan manusia berlarian karena takut mendengar suaranya. Dalam keadaan yang sama orang mukmin sudah mengetahui bahwa yang bersuara keras itu adalah Dabbatul Ard, binatang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tetap di tempat mereka dan tidak mengalami ketakutan apapun. Dabbatul Ard akan keluar selepas Ya'juj dan Ma'juj mati akibat wabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Dabbatul Ard akan keluar selepas terbitnya matahari seperti biasa, yaitu pada waktu duha, setelah matahari itu terbit sebelah barat. Dabbatul Ard akan keluar jika bumi pulih setelah bencana Ya'juj dan Ma'juj. Ibnu Juraij mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan, ia akan membawa tongkat Musa dan memakai cincin Sulaiman. Tiada tersisa untuk orang beriman yang tersisa tanpa membuat tanda putih di wajahnya, sehingga bersinarlah wajahnya, dan tiada yang tersisa untuk orang kafir tanpa membuat tanda hitam di wajahnya, sehingga hitam legam ke seluruh wajahnya. Ketika mereka sedang bertransaksi di pasar, mereka akan berkata, "Berapa harganya wahai orang beriman? Berapa harganya wahai orang kafir?" Sehingga ketika satu dari seorang anggota keluarga duduk makan bersama, mereka akan mengetahui siapa yang beriman dan yang kafir. Kemudian binatang itu berkata kepada orang beriman, "Wahai orang beriman, kalian akan berada antara orang-orang penghuni surga." Dan berkata kepada orang kafir, "Wahai orang kafir, kalian akan berada antara orang-orang penghuni neraka." Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka, bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Surah An-Naml ayat 82. Abu Dawud at-Tayalisi mencatat dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, binatang ini akan muncul dari perut bumi dan akan membawa tongkat Musa dan memakai cincin Sulaiman. Ia akan memukul hidung orang kafir dengan tongkat itu dan akan mengusap wajah orang beriman sehingga cerah dengan cincin itu. Sehingga mereka makan bersama, mereka akan saling mengenali orang yang beriman dan yang kafir. Kisah ini juga dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Binatang itu akan memukul hidung orang kafir dengan cincin dan akan membuat wajah orang beriman menjadi cerah dengan tongkat, sehingga ketika mereka makan bersama, mereka akan berkata satu sama lainnya, "Wahai orang beriman dan wahai orang kafir." Beberapa hadits juga mencatat seperti berikut. Apabila binatang ini memukulkan tongkatnya ke dahi orang yang beriman, maka akan tertulislah di dahi orang itu, "Ini adalah orang yang beriman." Apabila tongkat itu dipukul ke dahi orang yang kafir, maka akan tertulislah, "Ini adalah orang kafir." Banyak riwayat sahabat yang menjelaskan lokasi munculnya Dabbat al-Ard.
Salah satunya dari Abu Daud At-Tayalisi dan Hakim, yang mendengar cerita Hudzaifah radhiyallahu anhu, soal cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemunculan Dabbat al-Ard. Dijelaskan bahwa Dabbatul Ard akan muncul di bumi sebanyak 3 kali. Pertama, Dabbatul Ard akan muncul pertama di pedalaman terpelosok. Kemudian, pada kemunculan kedua, barulah beritanya tersebar di pelosok sampai ke Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika orang-orang sedang berada di masjid yang paling agung, terbaik, dan paling mulia di sisi Allah yakni Masjidil Haram, hadis riwayat At-Tayalisi dan Hakim. Pada momen itulah, Dabbat al-Ard memberi tanda berupa stempel pembeda antara orang-orang beriman dan kafir. Wallahu a'lam. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.